Shalom Abuna, selamat pagi. Shalom Abuna. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom Selamat Abuni. pagi Halo, Abuni. selamat pagi Abuna. Selamat pagi Abuni. Abuna Pak semuanya. Musa, pagi. Pak Musa. Pagi, shalom. Iya, shalom. Terima kasih Maula Tegodang Pak Mardani ya, dan juga Ibu Sekar ya, benar-benar itu satu booster hari ini, kelihatan ya seger banget saya hari ini. Itu nikmat sekali kopinya, terima kasih banyak, Tuhan berkati. Ibu Duma juga terima kasih banyak ya untuk kasih sayang dan berkatnya, kita nanti doakan terus. Dan juga untuk Bapak Ibu semua yang pasti selalu hadir dan setia, Pak Jusman, Bu Nensi, Pak Musa Lembang ya, juga Oma Leli, Ibu Lani, ada Audrey, ya puji Tuhan Audrey. Juga ada Pak Jordi dan Bu Vivi, Bu Yani, Bu Diana, Shalom Ibu, juga Kristia. Yang pastinya ada Alden siap membantu Kak Petris. Wah, Shalom, Anyong Asio Kak Petris, Bu Natalia dan juga Pak Yosep. Iya. Anak-anak kita hari ini sudah banyak mulai berkegiatan yang ada kaitannya dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan kita jelang ya sebentar lagi. Tentunya juga ada jadwal-jadwal yang akan mengisi waktu kita. Untuk itu supaya tidak terlalu menyita waktu, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan diri, kita mau berdoa bersama-sama. Kita boleh lambaikan tangan, shalom untuk semua, biar damai sejahtera Tuhan menyertai kita senantiasa. YouTube juga tetap semangat ya. Ya, terima kasih juga Abuni juga tetap semangat. Baik, mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Hari ini kami panjatkan syukur hanya bagimu Tuhan Yesus, sama seperti hari kemarin. Karena kami yakin dan percaya nafas kehidupan ini ada boleh karena kemurahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Persiapkanlah anak-anak kami yang akan mengikuti kegiatan. Persiapkanlah kami sebagai orang tua yang hari ini akan bekerja. Dan persiapkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan renungan pagi ini. Dan persiapkan hati dan telinga bagi setiap kekasih-kekasih-Mu untuk boleh mendengar dan menyimpannya dan merenungkannya dan melakukannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di bawah tangan-Mu kami bersimpuh, di bawah kaki salib-Mu kami merendahkan diri dan kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, bahwa tanpa ada firman Tuhan, jalan hidup kita bisa menjadi jalan hidup yang penuh dengan kegelapan. Nah, kita bisa tersandung-sandung terus gitu kalau tanpa ada firman Tuhan. Untuk itu kita mau naikkan pujian ini sebagai pengingat kita supaya kita terus mengandalkan firman Tuhan. Dan kalau kita belajar firman Tuhan itu semua karena sebagaimana yang ada tertulis bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi setiap langkah kaki kehidupan orang percaya. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Tuhan, pelita bagi kakiku,
Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin ya. Jadi kalau hari ini ada yang mau kegiatan tiba-tiba, kalau bersama firman Tuhan hidupmu akan baik-baik saja dan aman-aman saja. Ya. Dimulai dari firman Tuhan, disertai oleh firman Tuhan dan tidak akan pernah berakhir di luar dari kebenaran firman Tuhan. Oke, mohon izin sebentar ya. Oke saudara, ya ini lebih jelas ya suaranya, tadi ya kurang jelas. Ya kita langkung, ini antara mau langsung dan akan jadi langkung saudara ya. Gawat. Kita langsung masuk di ayat pasal 16, masih di Ayub pasal 21. Oke. Ini saking buru-burunya jadi bisa salah ngomong. Berarti kalau kita lagi buru-buru itu bahaya saudara ya.
lebih bahaya dari ubur-ubur. Oke, Ayub pasal 21. Bapak Ibu semuanya bersuka cita? Ya, coba senyum. Iya, lambaikan tangan biar semuanya tetap semangat ya. Karena senyuman Bapak Ibu adalah pelipur lara bagi diriku. Oke ya. Baik, kita mulai baca dari ayat yang ke-16. Memang kemujuran mereka tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Rancangan orang fasik adalah jauh daripadaku. Betapa sering pelita orang fasik dipadamkan, kebinasaan menimpa mereka dan kesakitan dibagikan Allah kepada mereka dalam murkanya. Mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang diterbangkan badai. Bencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya. Sebaiknya orang itu sendiri diganjar Allah supaya sadar. Sebaiknya matanya sendiri melihat kebinasaannya dan ia sendiri minum dari murka yang maha kuasa. Karena peduli apa ia dengan keluarganya sesudah ia mati bila telah habis jumlah bulannya. Ya. Sampai di situ dulu. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat bagaimana sesuatu yang membingungkan ya. Lah kok bisa begitu ya gitu ya. Makanya kemarin judulnya itu. Bagaimana semua yang orang yang tidak terlalu lagi memperhatikan tanggung jawab dan juga kehidupannya di dalam Tuhan itu tampak makin nyaman, makin berjalan lancar dan lain sebagainya. Ya. Dan hari ini ada jawaban yang sangat penting. Kemujuran mereka tidak terletak dalam tangan mereka sendiri. Ya. Dengan kata lain apa, saudara? Apa yang kita miliki itu tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali kita. Artinya manusia bisa bekerja, bisa merencanakan, bisa mengatur strategi, bisa punya rumusannya sendiri. Tetapi manusia tidak akan pernah bisa menjadi penguasa mutlak atas hidupnya sendiri, ya. Dan yang menjadi kata kunci di pembacaan kita beberapa ayat tadi itu berada di dalam satu pengertian, yaitu yad, ya. Kata yad itu artinya tangan. Kita sudah pernah bahas ini, tapi tidak ada salahnya kalau saya ulangi lagi, ya. Arti kata yad ini dalam makna teologisnya itu adalah bukan bicara tentang tangan secara fisik, bukan yang ada di tangan kayak begini aja, tetapi juga bicara mengenai kekuatan, bicara mengenai kemampuan, bicara mengenai kuasa, dan juga bicara mengenai kendali. Jadi kalau misalnya kita baca ayat tadi, di ayat yang ke-16 itu memang kemujuran artinya keberuntungan. Orang-orang ya, mereka orang-orang fasik itu tidak terletak dalam kendali mereka sendiri, tidak terletak dalam kemampuan mereka sendiri, ya, tidak terletak dalam kuasa mereka sendiri. Jadi ketika Ayub berkata bahwa kemujuran mereka tidak berada di tangan mereka sendiri, itu memang manusia secara keseluruhan di seluruh muka bumi ini, baik orang fasik mau orang yang bukan fasik, pada dasarnya tidak memegang kendali mutlak atas hidupnya. Nah, kan kita dikasih free will. Nah, itu dia sekali lagi. Tuhan Allah memberikan free will atau kehendak bebas itu melihat mana orang yang dengan menggunakan kehendak bebasnya untuk mengendalikan hidupnya secara mutlak atau tetap. Sekalipun saya diberikan kehendak bebas, saya serahkan, saya lihat mana yang menjadi prioritas utama, pertama, lalu kedua, ketiga, keempat, kelima. Mana yang menjadi batu besarnya, baru pasir dan kerikilnya. Itu Tuhan pengen tahu. Dengan kehendak bebasnya itu kamu bagaimana gitu. Ya, kita boleh saja kuat, kita boleh saja pintar, kita boleh saja beruntung ya, tetapi tidak ada yang bisa kita kendalikan. Sebut saja kesehatan, gak ada yang bisa kendalikan kesehatan.
Sebut saja masa depan, gak ada yang bisa kendalikan masa depan. Sekarang aja semua orang banyak yang bingung. Kesempatan, gak ada orang yang bisa mengendalikan kesempatan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ini mumpung ada kesempatan, itu salah saudara. Ya, seringkali kita akan tertipu di situ. Ya mumpung ada kesempatan, ayo kita ambil aja, kita sikat. Padahal sebenarnya manusia itu tidak punya hak untuk mengatakan mumpung ada kesempatan. Karena keadaan ekonomi dan umur kehidupan kita dan batas keputusan kita itu tidak mutlak di dalam kendali kita. Itu semua mutlak di dalam kendalinya Tuhan. Kalau kita ada berkat, bukan bukti bahwa kita itu hebat. Berkat Tuhan yang kita terima atau yang ada pada kita hari ini yang lebih membuat kita lebih beruntung dibandingkan orang lain, itu adalah alasan untuk Tuhan pengen lihat kita ini semakin rendah hati dan semakin mau untuk dipakai di ladang pekerjaan Tuhan atau tidak. Karena di sini Ayub sedang melihat, saya melihat dari konteks Ayub ya. Ayub sedang melihat orang-orang yang punya banyak hal ini nggak mau mengenal Tuhan. Nggak mau mengenal Tuhan itu bukan berarti oh saya kenal Tuhan Yesus kok. Nggak mau mengenal Tuhan itu artinya mereka bersikeras bisa berpikir karena saya kan yang bekerja. Saya punya jaringan, saya yang mampu, saya yang pintar, saya. Nah sayanya ini lebih banyak saudara. Ya, memang itu semua ikut berperan dalam apa yang kita kerjakan hari-hari ini. Tetapi yang memberi kesehatan untuk bekerja siapa? Lalu yang membuka kesempatan untuk bekerja siapa? Lalu yang ngasih hikmat siapa? Lalu yang mempertemukan kita dengan orang yang tepat sehingga kita makin diberkati siapa? Yang memberikan nafas pagi ini siapa? Tuhan kan. Jadi berkat itu seharusnya membuat kita semakin bersyukur, bukan semakin merasa tidak butuh Tuhan. Semakin bersyukur itu tidak pernah mengira bahwa keberhasilan itu adalah bukti kebenaran. Makanya ayat 17 sampai 18 itu menggambarkan pertanyaan Ayub tentang orang fasik. Mengapa pelita mereka tuh nggak segera padam ya? Dan mereka tidak segera mengalami malapetaka. Jadi di sini Ayub sudah menunjukkan bahwa kehidupan ini memang terkadang tidak selalu memberi konsekuensi secara instan. Orang yang salah tidak langsung jatuh, orang yang benar pun tidak langsung berhasil. Saya ulangi ya, orang yang salah tidak langsung jatuh, orang yang benar tidak langsung berhasil. Jadi artinya apa? Ini mengajarkan saudara dan saya. Jangan pernah kita punya pikiran atau pola pikir atau prinsip begini. Kalau saya berhasil, berarti semua pilihan saya itu pasti benar. Oh, bukan seperti itu. Karena kalau seperti itu nanti ketika seorang anak tidak melakukan tanggung jawabnya, lalu keluar mangkir dari tanggung jawabnya, lalu lebih memilih untuk kumpul-kumpul dan kongko-kongko dengan teman-temannya, sementara ada tanggung jawab di rumah, ada tanggung jawab di sekolah, lalu mereka tidak kenapa-napa dalam perjalanan, itu sangat berbahaya. Dan ketika kita sudah benar, justru yang benar ini kena kecelakaan, itu juga sangat berbahaya. Jadi di sini kita diingatkan, jangan pernah berpikir bahwa keberhasilan dalam hidup kita itu adalah bukti kebenaran apa yang kita lakukan. Karena keberhasilan bukan ukuran terakhir dari sebuah kebenaran saudara. Lalu apa ukurannya Abuna? Ya kebenaran firman Tuhan yang pasti. Karena ada sesuatu yang berhasil secara bisnis tapi tidak benar secara moral. Ada sesuatu yang menguntungkan secara finansial tapi bisa merusak keluarga. Ada sesuatu yang menaikkan nama kita tapi menurunkan kualitas karakter kita. Makanya pembelajaran yang kedua ini jangan memakai hasil akhir yaitu keberhasilan sebagai pembenaran terhadap sesuatu yang salah atau cara yang salah. Dan yang berikutnya lagi di ayat 19 sampai 21 tadi kita sudah baca ya, nggak ada salah kita baca lagi. Rencana untuk dia disimpan Allah bagi anak-anaknya, sebaiknya orang tua sendiri diajar Allah supaya sadar. Ayat 19 dan 20, sebaiknya matanya sendiri melihat terus kebinasaan bila telah habis jumlahnya. Ya.
Di sini Ayub sedang mempertanyakan ini kapan keadilan Tuhan ini akan terlihat ya gitu. Karena ini adalah akibat dosa yang akhirnya akan datang juga kepada manusia. Pesannya sederhana, hidup ini bukan hanya tentang nyaman hari ini. Katakan sama-sama dengan saya. Hidup ini bukan tentangnya apa yang nyaman hari ini. Iya. Jadi bukan yang tadi sebelumnya kan bukan keberhasilan sebagai tolak ukurnya. Bahwa apa yang saya lakukan ini benar. Ya, bukan keberhasilan, bukan kelancaran. Kita lebih dari itu. Nah, kemudian kita juga bukan tentang kenyamanan. Karena pertanyaan yang lebih besar dari itu semua adalah apakah hidup ini yang saya jalani atau keputusan saya ini berkenan bagi Tuhan atau tidak gitu. Karena ada orang hidup, saya nyaman-nyaman aja, tapi ternyata jauh dari Tuhan. Firaun nyaman-nyaman aja, tapi dia jauh dari Tuhan. Goliat nyaman-nyaman aja, dia jauh dari Tuhan. Saul, dia pakai ahli nujum, aman-nyaman aja, tapi dia jauh dari Tuhan loh. Jadi jangan pernah begitu kita berani pakai kuasa di luar Tuhan dan kita merasa saya damai sejahtera, berarti Tuhan izinkan ya. Oh enggak gitu ukurannya, enggak gitu konsepnya. Katakan sama-sama dengan saya, enggak gitu konsepnya. Ya, jadi ada orang yang sedang melewati proses berat gitu ya, tapi justru makin dekat sama Tuhan. Ya, coba lihat perbandingannya. Ada orang yang hidup nyaman, tapi tanpa disadari dia menjauh. Karena udah mulai berani mengambil keputusan-keputusan yang sebelumnya dia belum pernah berani ambil keputusan itu. Karena dia tahu betul kalau saya ambil keputusan ini, konsekuensinya ini. Nanti yang dikorbankan ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau kita punya pola pikir nyaman-nyaman aja, damai-damai aja, baik-baik aja, tanpa disadari ia sudah mengorbankan tidak hanya Tuhan ya, tapi banyak sekali orang-orang di sekitarnya. Tapi ada orang-orang yang sedang melewati proses begitu berat banget, tapi sebenarnya itu makin dekat sama Tuhan. Mungkin itu adalah saudara dan saya. Saya rasakan sebetul, makin berat. Sampai di bulan ini itu semakin berat. Semakin saya harus belajar untuk melapangkan hati saya dan dada saya untuk bisa menerima kenyataan yang ada di depan mata saya. Ya, saya beruntung dan bersyukur saya selalu ditenangkan oleh istri saya. Sehingga itu menghindarkan saya menjadi seorang yang hanya memegang prinsip berdasarkan apa yang tercatat secara organisasi, sehingga tidak seimbang dengan kehidupan saya sebagai seseorang yang punya rasa manusiawi. Walaupun ya secara organisasi, secara kontekstual, manajemen itu semua itu tidak sesuai. Tetapi sekali lagi ini proses dan ini harus saya jalani gitu. Makanya jangan jadikan kenyamanan gini, nyaman sama damai sejahtera itu beda, saudara. Kalau damai sejahtera itu adalah sesuatu yang Tuhan perkenankan di tengah badai sekalipun. Tapi kalau nyaman, orang bisa nyuri ayam orang dengan rasa nyaman loh. Anak bisa bolos dari sekolah dengan rasa nyaman. Dan itu bukan ukuran berkat dari Tuhan. Orang bisa nyaman dengan kebohongan. Dan itu bukan orang yang dekat sama Tuhan. Sekali lagi, pintu yang ditutup juga bisa dapat jadi berkat. Yang sepakat katakan amin. Kalau koreksi adalah berkat. Kalau koneksi, terkadang koneksi tidak selamanya berkat. Bagaimana koneksi kita ternyata membuat kita makin jauh dari Tuhan. Koneksi itu bukan hanya sekedar di luar keluarga kita. Antara internal keluarga kita nih, kalau koneksinya nggak sehat, salah satu toksik, kita harus terbuka. Kok suami saya toksik ya? Kok istri saya kok berubah jadi toksik ya? Toksik itu racun. Kok anak saya berubah jadi toksik ya? Racun itu apa? Sesuatu yang mulai berani untuk dicampur adukan dengan apa yang sebenarnya sebelumnya nggak pernah berani dicampur adukan dengan kebenaran ini. Tapi saudara, mau 12 telur dalam satu wajan, begitu satu telur busuk, satu wajan busuk semua.
Sama seperti pepatah mengatakan apa? Gara-gara nila setitik, rusaklah susu tetangga. Oh bukan, susu sebelah. Ya. Yang terakhir, marilah kita sadar, ya. Letakkan tangan di dada yuk. Tolong saya sadar terus Tuhan. Iya sadar. Kita ini bukan pemilik mutlak. Jadi diri ini bukan pemilik mutlak. Lalu kemudian apa yang saya pegang? Nih mikrofon ini bukan pemilik mutlak. Sekalipun ada di tangan saya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 15, ya, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup ini dan berbuat ini dan itu, ya. Salah satu kalimat di ayat itu ya, Yakobus pasal 4 ayat 15. Kemarin sudah bacakan Mazmur 73, nanti baca Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15 secara utuh. Itu artinya apa saudara? Begini, bukan berarti kita nggak boleh buat rencana loh. Buatlah rencana, susunlah target pekerjaanmu, bangunlah karirmu, kelola keuanganmu silahkan. Persiapkan masa depan itu harus, tapi juga dibarengi dengan satu sikap hati. Jika Tuhan menghendaki, bukan karena kita pasif loh, tapi karena kita sadar Tuhan itu tetap Tuhan dan kita bukan Tuhan. Makanya kalau memang ada yang di dalam keluarga agak sedikit mulai membuat kita makin berani untuk keluar dari konteks kebenaran, kita harus berani ngomong juga, hidup ini kasih karunia. Saya pernah nonton, saya tutup ya dengan kesaksian dan sebuah tulisan. Jadi fakta yang terjadi hari-hari ini adalah banyak orang tua jadi korban anak-anak. Saya bicara dalam konteks abdi Allah, bukan konteks orang tua. Apa korbannya? Satu, seorang ibu yang tiba-tiba masuk rumah sakit ICU karena pembuluh darah otaknya pecah. Karena dia sudah terlalu capek menghadapi anaknya yang tidak pernah mau mendengar nasihat dari dia. Karena anak itu selalu mau dengar nasihat dari orang luar. Dia sepaneng, pembuluh darah otaknya pecah, masuk ICU dan koma sekarang. Lalu keluarga berantakan hanya karena apa? Karena orang tua tidak berani untuk keras dengan anak-anak. Semua anak maunya anak itu diturutin. Begitu anak mulai lempar barang, orang tua langsung ya udah. Saya mau katakan saudara ya, kalau ada anak Anda berani memaksakan kehendaknya melawan apa yang menjadi rasional orang tuanya, Anda harus bawa ke psikolog atau Anda harus bawa ke pendeta atau hamba Tuhan. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena ada banyak keluarga hari-hari ini hancur. Karena orang tua sudah tidak berani lagi tegas sama anak-anaknya. Sama di tempat kerja juga demikian. Tapi kalau di tempat pelayanan sulit. Walaupun kenyataannya tanpa si A pelayanan ini enggak jalan, tanpa si B pelayanan ini enggak lengkap. Tapi kalau dalam pelayanan ya, saya kembalikan, ya pelayanan ini milik Tuhan. Jadi urusannya kalau memang enggak jalan dan enggak lengkap, ya urusannya bukan sama saya, tapi urusannya sama Tuhan. Saya sering kali begitu saudara. Kayak ada alat enggak lengkap, wah ini kayaknya enggak ada alat nih enggak lengkap. Ya tapi pelayanan ini milik Tuhan. Beda dengan tempat kerja sama sekolah dan juga di keluarga. Mari, keberuntungan, kepintaran dan semua yang sudah saya sampaikan ini adalah perspektif dan metode yang harus kita pegang. Terserah apakah Anda mau mengikuti atau tidak. Tetapi saya berbicara dari konteks kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Karena supaya keberhasilan yang kita dapatkan itu membuat semakin kita bersyukur, bukan membuat kita semakin sombong dan makin kelihatan beda. Itu keliru. Apalagi yang udah mulai merasa ini dalam kendali saya nih. Nah, kalau dalam kendali saya langsung ukur berkat dari kenyamanan, dari keberhasilan atau kelancaran, berarti imannya tidak dewasa. Pikirannya bukan makin dewasa tapi makin anak-anak. Makanya orang tua harus jadi berkat buat anak-anak, yaitu dengan sebuah ketegasan demi kebenaran.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah setiap kami menyadari bahwa hidup kami ini tidak sepenuhnya berada dalam tangan kami. Semua kemampuan, kesempatan, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, masa depan kami berasal dari kasih karunia-Mu. Ampuni kami kalau apabila keberhasilan ini pernah membuat kami sombong, membuat merasa kami boleh dan berhak mencapai dan melakukan apapun yang sebelumnya kami tidak pernah berani sebenarnya. Kami sudah merasa berhak untuk melakukan ini dan itu, dan ajarkan kami untuk selalu semakin rendah hati. Dalam keluarga, hamba berdoa supaya para orang tua lebih berani untuk menyatakan sebuah kebenaran. Karena bagaimanapun juga seorang anak belum pernah menjadi tua, tetapi orang tua pernah melewati masa anak-anak. Dalam pekerjaan dan usaha, jagalah hati setiap umat-Mu ini supaya benar-benar memakai keberhasilan bukan sebagai alasan untuk berkompromi. Supaya mereka tidak lupa bahwa keberhasilan karir mereka, segala pujian yang mereka dapatkan itu bukan karena mereka, tapi karena Tuhan yang percaya. Dan dalam segala perkara, termasuk juga anak-anak kami yang hari ini, Talia yang akan ikut cerdas cermat, Aldan yang juga ikut kompetisi di sekolahnya, dan juga anak cucu semua para orang tua di BW ini. Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kepintaran, kecerdasan, Engkau yang memberikan ketangkasan dan keamanan. Tutup bungkus anak-anak dan cucu kami dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dan berkatilah setiap orang, guru, teman-teman di sekolah, dan juga orang-orang di sekitar mereka. Baik hari ini yang melakukan perjalanan ke kantor maupun aktivitas di rumah, sama-sama dalam perlindungan Tuhan. Karena pemegang kendali hidup kita adalah Engkau sendiri. Ya, kami meletakkan seluruh kendali hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berdaulat atas kami. Bapak, Ibu, dan anakku sekalian, bukalah tangan-Mu. Terimalah tudung keselamatan, berkat anugerah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertanding anak-anak dan cucu-cucu Bapak Ibu semua. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Abuna, ini Bapak-Bapak Ibu, terima kasih Amin. banyak berkatin kita masing-masing. Amin. Yuk sama-sama kita ngomong yuk. BW 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Nah, jangan kasih kendor. Dah, sampai besok ya. Tuhan berkati. Bye. Shalom dah.